Assalamualaikum sahabat di balik kisah. Di balik kisah nyata terdapat pandangan yang sederhana oleh pelaku, namun terkadang sederhana itu justru menyimpan luka yang paling dalam. Malam itu, seorang anak kecil digendong dengan penuh kasih seolah hanya akan dititipkan sebentar pada neneknya. Tapi siapa sangka, janji sebentar itu berubah menjadi kepergian panjang tanpa kabar. Sang ayah pergi, meninggalkan anaknya dengan alasan yang kelak akan membuka rahasia paling pahit. Apakah benar seorang ayah tega membuang darah dagingnya sendiri? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata sebentar itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namun terkadang sederhana itu justru menyimpan luka yang paling dalam. Malam itu, seorang anak kecil digendong dengan penuh kasih seolah hanya akan dititipkan sebentar pada neneknya. Tapi siapa sangka, janji sebentar itu berubah menjadi kepergian panjang tanpa kabar. Sang ayah pergi, meninggalkan anaknya dengan alasan yang kelak akan membuka rahasia paling pahit. Apakah benar seorang ayah tega membuang darah dagingnya sendiri? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata sebentar itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu hujan turun dengan deras. Lampu jalan berkelip, sesekali padam tertiup angin kencang. Sebuah mobil berhenti di depan rumah tua yang sederhana. Dari dalamnya keluar seorang pria muda, wajahnya pucat, langkahnya tergesa. Di tangannya, seorang anak kecil berusia 5 tahun menggigil, memeluk boneka lusuh kesayangannya. Rumah itu adalah rumah nenek sang anak. Nenek yang rambutnya sudah memutih, tubuhnya sedikit bungkuk, namun hatinya masih penuh cinta. Ia terkejut ketika pintu diketuk keras, lalu terbuka, menampilkan sosok anaknya yang berdiri dalam kondisi basah kuyup. "Bu, titip sebentar ya. Aku ada urusan penting. Besok, atau lusa, aku jemput lagi." Suara sang ayah lirih namun tergesa. Ia bahkan tidak menunggu jawaban, hanya meletakkan anak itu ke pangkuan nenek. Sang anak kecil menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, jangan lama ya. Aku takut kalau ayah pergi jauh." Tangannya menggenggam baju ayahnya erat-erat, enggan melepaskan. Ayah itu tersenyum kaku, mencoba menenangkan. "Tidak, Nak. Ayah hanya sebentar. Kau main sama nenek dulu. Ayah janji akan segera kembali." Namun, janji itu terasa dingin seperti hujan malam. Nenek hanya bisa terdiam, hatinya gelisah. Ia melihat anaknya berlari kembali ke mobil, seorang wanita muda duduk di kursi penumpang, menunduk seakan menyembunyikan wajahnya. Dalam sekejap, mobil itu melaju menjauh, meninggalkan jejak basah di jalanan. Sang anak kecil menatap ke arah jalan yang gelap. "Nek, ayah beneran balikan. Nanti malam aku tidur sama ayah kan?" Suaranya bergetar, polos, penuh harapan. Nenek memeluk cucunya erat. "Iya, Nak. Ayahmu akan kembali. Kau jangan takut. Di sini ada nenek, ada rumah ini. Kau aman." Namun dalam hatinya, nenek merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan mata anaknya tadi bukanlah tatapan seorang ayah yang ingin kembali. Ada kegelisahan, ada kebohongan yang tersembunyi di balik kata sebentar. Malam itu berlalu dengan penuh tangis kecil. Anak itu memanggil ayahnya dalam tidur, sesekali terbangun karena mimpi buruk. Nenek menemaninya, meski hatinya remuk menahan rasa cemas. Hari berganti hari. Seminggu berlalu, sebulan terlewati, setahun pun berjalan. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada ayah yang kembali. Yang tersisa hanyalah janji semu yang tak pernah ditepati. Sang anak tumbuh dengan luka yang perlahan ia sembunyikan. Ia mulai terbiasa tanpa ayah, meski di setiap ulang tahunnya ia tetap menatap pintu rumah, berharap sosok itu muncul membawa hadiah kecil. Di sisi lain, nenek semakin tua, namun tekadnya kuat. Ia berusaha menggantikan peran ayah yang hilang, meski tidak pernah bisa sepenuhnya. Setiap kali cucunya bertanya,
Ia hanya menjawab dengan senyum samar. Nek, kenapa ayah lama sekali? Apa ayah lupa jalan pulang? Nenek menahan air mata, lalu mengusap kepala cucunya. Tidak, Nak. Ayahmu tidak lupa. Kadang hidup membuat orang tersesat. Kita hanya bisa menunggu. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak luka yang semakin dalam. Namun rahasia sebenarnya, mengapa sang ayah tidak pernah kembali, belum terungkap. Ia tidak hanya tersesat. Ia kabur, membawa hidupnya ke arah lain bersama wanita barunya. Dan anak itu, yang dulu hanya dititipkan sebentar, kini harus menanggung seumur hidup rasa ditinggalkan. Hujan deras malam itu hanyalah awal dari badai panjang yang tak terlihat. Seiring waktu berjalan, janji sebentar yang diucapkan sang ayah mulai membusuk. Kata-kata manisnya menguap bersama dinginnya malam, meninggalkan luka yang semakin dalam pada hati seorang anak kecil. Hari-hari awal ditinggalkan masih dipenuhi harapan. Anak itu sering duduk di beranda rumah neneknya, menunggu mobil ayahnya datang. Ia percaya, setiap suara mesin di kejanghan adalah tanda kedatangan. Tapi berkali-kali ia dikecewakan. Jalanan tetap sepi, pintu rumah tetap tak diketuk. Kenapa ayah lama sekali, Nek? Suaranya polos, penuh kepercayaan yang hampir habis. Nenek hanya tersenyum pahit, menyembunyikan keresahan. Mungkin ayahmu sedang sibuk, Nak. Kau harus sabar. Namun di balik senyum itu, nenek sudah mulai merasakan kebenaran pahit. Ia tahu anaknya telah pergi jauh. Bukan untuk urusan singkat. Bukan untuk kembali. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kesibukan. Bulan demi bulan berganti. Bocah itu tumbuh, tubuhnya makin tinggi, namun hatinya tetap rapuh. Setiap ulang tahun datang tanpa ucapan dari ayah. Setiap malam Idul Fitri tiba tanpa pelukan seorang kepala keluarga. Yang ada hanya nenek, yang setia menutupi luka dengan kasih sayang. Anak itu sering membawa boneka lusuh kesayangannya, duduk di depan pintu sambil berkata lirih. Ayah, aku tunggu di sini. Jangan lupa aku ya. Kata-kata itu bagaikan duri yang menusuk hati neneknya. Waktu terus berjalan, tetapi luka tidak pernah sembuh. Dan di suatu sore, kebenaran mulai terkuak. Seorang tetangga membawa kabar. Dengan suara rendah, ia berkata kepada nenek. Bu, saya lihat anakmu di kota. Ia bersama seorang perempuan muda. Mereka tampak seperti pasangan yang baru menikah. Katanya sekarang tinggal di tempat lain, mulai hidup baru. Ucapan itu bagai petir menyambar. Nenek terdiam, tubuhnya gemetar. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia sadar, anak lelakinya telah meninggalkan cucu ini bukan karena tak sengaja, melainkan dengan sengaja. Namun ia memilih bungkam. Ia tidak tega menghancurkan hati cucunya yang masih menunggu dengan polos. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa ayah yang dijanjikan akan kembali ternyata telah pergi membangun keluarga baru, tanpa peduli anak yang ditinggalkan. Malamnya, bocah itu kembali bertanya. Nek, besok ayah datangkan. Aku mimpi ketemu ayah. Ayah bilang mau ajak aku jalan-jalan. Air mata nenek jatuh, meski ia cepat-cepat menyekanya. Iya, Nak. Tidurlah. Besok kita lihat, mungkin mimpimu jadi kenyataan. Namun, nenek tahu. Mimpi hanyalah mimpi. Sedangkan kenyataan lebih kejam daripada yang bisa dibayangkan anak kecil itu. Hari-hari terus bergulir, janji itu semakin busuk, semakin menyengat seperti bangkai yang membusuk di balik kain sutra. Tidak ada telepon, tidak ada surat, tidak ada kabar. Seolah-olah sang ayah benar-benar menghapus masa lalunya, termasuk darah dagingnya sendiri. Sementara itu, di kota jauh, sang ayah hidup dengan wanita barunya. Mereka berjalan bergandengan, tersenyum seakan dunia milik mereka berdua. Ia lupa bahwa ada seorang anak kecil yang menunggu di rumah tua bersama nenek yang renta. Ia lupa bahwa janji yang diucapkannya dulu masih tertanam dalam hati polos seorang anak. Dan ketika anak itu semakin besar, ia mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu ia lontarkan dengan polos, kini berubah menjadi rasa curiga yang menyakitkan. Nek, kenapa ayah tidak pernah menelpon? Apa ayah benar-benar sibuk, atau ayah tidak ingin aku lagi? Suaranya lirih,
namun matanya memancarkan luka yang dalam. Nenek hanya bisa memeluk cucunya, tanpa jawaban. Karena jawaban itu terlalu kejam untuk diucapkan. Janji yang dulu sederhana, kini membusuk menjadi racun. Racun yang meresap perlahan ke dalam jiwa anak itu, meninggalkan luka yang akan bertahan seumur hidup. Tahun-tahun terus berlalu. Anak kecil itu kini mulai memasuki masa sekolah dasar. Wajahnya semakin dewasa, tapi matanya masih menyimpan kosong yang sama. Kosong karena kehilangan, kosong karena menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Setiap kali ada acara di sekolah, ia selalu menjadi anak yang paling sunyi. Saat teman-temannya dijemput oleh ayah atau ibunya, ia hanya berdiri sendiri di gerbang, ditemani nenek yang tubuhnya sudah renta. "Kenapa ayahmu tidak pernah datang ke sekolah, Nak?" tanya seorang teman polos. Anak itu terdiam, tersenyum hambar, lalu menjawab singkat, "Ayahku sibuk." Kata itu ia ucapkan berulang-ulang, seolah menjadi tameng untuk menutupi luka yang sebenarnya. Namun di dalam hatinya, ia mulai sadar. Sibuk bukanlah alasan. Sibuk hanyalah kebohongan. Malam-malamnya sering dipenuhi rengekan lirih. Ia menatap foto ayahnya yang disimpan nenek di lemari tua. Foto itu mulai kusam, warnanya pudar, tapi wajah di dalamnya tetap jelas. Wajah seorang pria muda yang dulu berjanji akan segera kembali. "Ayah, kalau memang tidak sayang aku, kenapa dulu bilang hanya sebentar?" Bisikan itu keluar di tengah malam, ketika ia sendirian menatap langit-langit rumah. Nenek yang mendengarnya hanya bisa menangis diam-diam. Air matanya jatuh membasahi bantal, namun ia selalu memastikan cucunya tidak melihat kesedihannya. Di luar sana, kehidupan sang ayah berjalan dengan gemerlap. Ia hidup bersama istri barunya di rumah mewah di kota. Mereka memiliki kehidupan nyaman, tanpa beban. Istri barunya membisikkan janji manis tentang masa depan, dan sang ayah percaya bahwa meninggalkan masa lalu adalah pilihan terbaik. Namun apa benar itu pilihan terbaik? Atau justru pilihan yang kelak akan menjadi kutukan? Sementara itu, luka anak itu semakin dalam. Ia mulai menutup diri. Di sekolah, ia jarang bicara. Ia lebih banyak menulis di buku kecil, menuangkan semua pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Di salah satu halaman buku kecil itu, ia menulis dengan huruf goyah. "Ayah, kenapa aku tidak cukup berharga untuk kau jemput kembali?" Kata-kata itu bagaikan belati, menusuk bukan hanya dirinya, tetapi juga nenek yang diam-diam membacanya. Hari berganti menjadi tahun. Bocah itu kini remaja. Wajahnya tegas, tubuhnya lebih tinggi, namun hatinya tetap penuh luka. Setiap kali ia melihat keluarga lain berkumpul, hatinya teriris. Ada saat di mana ia hampir membenci ayahnya. Tetapi kemudian ia merasa bersalah, karena bagaimana mungkin seorang anak membenci ayah kandungnya sendiri. Pergulatan batin itu menghancurkan perlahan, seperti api kecil yang membakar habis dari dalam. Nenek semakin tua, tubuhnya melemah. Namun tekadnya tetap sama, menjaga cucunya, meski tanpa bantuan anak lelakinya. Ia selalu berdoa di malam hari. "Ya Allah, kuatkan cucuku. Jangan biarkan luka ini membunuh hatinya." Tetapi doa itu sering bercampur dengan rasa marah. Marah kepada anak lelakinya yang tega meninggalkan darah dagingnya sendiri demi mengejar kebahagiaan semu. Di tengah semua itu, anak itu tetap menunggu. Meski kini ia tidak lagi berkata dengan lantang, hatinya masih menyimpan satu harapan kecil. Harapan bahwa suatu hari, ayahnya akan kembali mengetuk pintu rumah tua itu, membawa jawaban untuk semua pertanyaan yang tertanam dalam luka. Namun, yang ia tidak tahu, jawaban itu baru akan datang setelah 20 tahun kemudian. Jawaban yang tidak manis. Jawaban yang penuh penderitaan. Untuk sementara, luka itu terus tertanam, menjadi bagian dari dirinya, membentuk siapa dia sebenarnya. Luka yang tidak pernah hilang, hanya tertutupi oleh waktu. Masa remaja adalah masa di mana seorang anak biasanya membutuhkan sosok ayah untuk memberi arah, mendidik, dan melindungi. Namun bagi dirinya, yang ada hanyalah bayangan samar seorang pria yang dulu pernah berjanji akan kembali, lalu menghilang tanpa jejak. Setiap kali ia melihat teman sebayanya berlatih bersama ayah, atau mendengar kisah tentang ayah yang mendampingi anaknya belajar, hatinya terasa dicabik. Ia berusaha tersenyum, pura-pura kuat,
Tapi ketika malam tiba dan ia sendirian, ia selalu kembali bertanya, "Kenapa ayahku berbeda? Kenapa ayahku memilih pergi?" Bayangan ayahnya selalu hadir dalam mimpinya. Kadang ia bermimpi ayahnya pulang, memeluknya, lalu membawanya pergi berlibur. Namun ketika terbangun, yang ia dapati hanyalah dinding kamar tua dan suara nenek yang sedang batuk di ruang sebelah. Di sekolah, ia mulai dikenal sebagai anak yang pendiam. Ia jarang bermain bersama teman-temannya, lebih sering duduk sendiri di pojok kelas. Guru-guru kadang prihatin, namun tidak ada yang benar-benar tahu luka di balik diamnya. Suatu sore, ia duduk di tepi lapangan sekolah, memperhatikan teman-temannya yang dijemput ayah masing-masing. Ia menunduk, memeluk tasnya erat-erat. Nenek datang menjemput dengan langkah pelan, wajahnya penuh keringat. Anak itu berdiri, lalu berjalan menghampiri, tapi sebelum itu ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Andai saja ayah di sini, aku tidak akan merasa seperti orang asing." Nenek mendengar bisikan itu, meski pura-pura tidak. Ia hanya menggenggam tangan cucunya erat, memberikan rasa hangat yang setidaknya mampu menutupi luka sementara. Namun, semakin ia tumbuh, semakin jelas perasaan itu. Bukan lagi sekadar rindu, melainkan kemarahan yang mulai membara. Ia mulai mempertanyakan, bukan hanya kehadiran ayahnya, tapi juga cinta yang seharusnya ia dapatkan. Kalau ayah benar-benar sayang, kenapa meninggalkan aku? Kalau ayah memang punya hati, kenapa tega menitipkan aku pada nenek, lalu pergi tanpa kabar? Pertanyaan itu ia simpan, dipendam, tidak pernah ia ucapkan di depan nenek. Karena ia tahu, nenek sudah cukup menderita. Di sisi lain, kehidupan sang ayah yang kabur bersama istri barunya berjalan dengan penuh warna. Ia bekerja di kota besar, menikmati kehidupan baru tanpa beban masa lalu. Ia menganggap keputusannya sudah benar, karena baginya anak dari istri pertama hanyalah pengingat luka, pengingat masa lalu yang ingin ia kubur. Namun, keputusan itu ibarat menanam duri. Duri yang suatu saat akan tumbuh, menusuk balik dengan luka yang tak terbayangkan. Anak itu, yang semakin dewasa, tidak lagi menunggu di depan pintu setiap hari. Tapi di dalam hatinya, bayangan ayah tetap ada. Bayangan yang bukan lagi berupa rindu, melainkan hantu yang terus menghantui. Ia sering menulis di buku catatan kecilnya. Kata-kata yang semakin tajam, penuh kemarahan dan kecewa. Kalau suatu hari ayah kembali, aku ingin bertanya langsung. Kenapa aku tidak cukup berharga di matamu? Namun setiap kali selesai menulis, ia selalu menutup buku itu dengan air mata. Karena meski hatinya marah, jauh di dalam dirinya, ia masih berharap ayahnya kembali, walau hanya untuk sekali saja. Bayangan ayah yang hilang itu terus hidup, tidak pernah benar-benar mati. Ia tumbuh bersama dirinya, menjadi luka yang menempel erat, sulit dilepaskan. Dan semakin hari, ia mulai menyadari. Hidup tanpa ayah bukan hanya kehilangan, tapi juga kutukan. Kutukan yang membuatnya selalu merasa kosong, seolah ada bagian dirinya yang hilang dan tak pernah kembali. Waktu berjalan tanpa kompromi. Bocah kecil yang dulu menangis mencari ayah kini tumbuh menjadi remaja tangguh. Namun ketangguhan itu bukan lahir dari kasih sayang seorang ayah, melainkan dari luka yang dipendam terlalu lama. Luka yang tanpa disadari telah membentuk dirinya. Setiap kali ia merasa lemah, ia teringat pada malam ketika ayahnya berkata hanya sebentar. Kata-kata itu menghantuinya. Sebentar yang berubah menjadi selamanya. Sebentar yang ternyata berarti pembuangan. Ia mulai belajar untuk tidak lagi menunggu. Setiap kali suara mobil terdengar di depan rumah, ia tidak lagi berlari ke jendela. Setiap kali telepon rumah berdering, ia tidak lagi berharap suara ayah di ujung sana. Ia memaksa dirinya untuk percaya bahwa ayahnya memang tidak akan pernah kembali. Namun, sekuat apapun ia mencoba menolak, harapan kecil itu tetap hidup. Harapan yang kadang muncul ketika ia melihat anak lain bercanda dengan ayahnya. Harapan yang membuatnya marah pada diri sendiri karena masih menginginkan sosok yang jelas-jelas sudah membuangnya. Nenek adalah satu-satunya tempat ia bersandar. Perempuan tua itu semakin rapuh, namun tetap penuh kasih sayang. Ia sering berkata, "Nak, hidup ini kadang tidak adil. Tapi jangan biarkan rasa sakit membuatmu lupa bersyukur." Ucapan itu menenangkannya, tapi juga menambah perih.
Bagaimana bisa bersyukur ketika ia merasa dicampakkan oleh orang yang seharusnya melindunginya? Di sekolah, ia mulai menyalurkan luka itu menjadi semangat belajar. Ia tidak ingin orang lain meremehkannya hanya karena tidak punya ayah. Ia berusaha menjadi yang terbaik, meski di balik prestasi itu tersimpan hati yang penuh retakan. Kadang ia pulang larut, berjalan melewati jalanan sepi. Angin malam menyapa wajahnya, membawa kenangan tentang ayah yang dulu pernah menuntunnya berjalan. Kenangan yang semakin samar, semakin kabur, seolah-olah hanya dongeng. Namun setiap kali ia melihat neneknya menunggu di teras rumah dengan senyum lemah, ia sadar. Hidupnya masih punya tujuan, membalas kasih sayang nenek yang tidak pernah meninggalkannya. Luka itu, meski menyakitkan, perlahan membentuknya. Ia menjadi lebih kuat, lebih tegar. Namun kekuatan itu bukan tanpa harga. Hatinya mengeras, sulit percaya pada orang lain, dan selalu dihantui rasa takut ditinggalkan. Sementara di kota jauh, sang ayah terus melangkah bersama istri barunya. Mereka tertawa di restoran mewah, berbelanja di pusat kota, seolah masa lalu tidak pernah ada. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada bayangan tentang anak yang ditinggalkan di rumah tua bersama nenek. Tetapi waktu tidak pernah benar-benar menghapus dosa. Apa yang ditanam akan berbuah, cepat atau lambat. Dan buah dari pengkhianatan itu sedang tumbuh, semakin matang, semakin siap untuk dituai. Luka yang membentuk anak itu menjadi sosok kuat hanyalah awal dari perjalanan panjang. Karena luka itu akan bertemu dengan kenyataan pahit yang lebih besar, 20 tahun kemudian, ketika sang ayah kembali dalam keadaan yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari di rumah nenek menjadi kebiasaan yang tak pernah berubah. Raka tumbuh dengan tatapan kosong yang kadang penuh tanya. Setiap kali ia melihat anak-anak lain dijemput ayahnya di sekolah, dadanya terasa sesak. Ia hanya bisa menunduk, menunggu nenek menjemput dengan langkah tertatih. Nenek berusaha menutupi luka itu dengan kasih sayang. Ia menyiapkan makanan hangat, menyelimuti Raka di malam yang dingin, serta mengelus rambut cucunya dengan lembut. Namun ada kalanya, saat Raka terlelap, nenek duduk termenung sambil menangis pelan. Doa-doanya selalu terucap, memohon pada Allah agar cucunya tetap kuat menjalani takdir. Waktu bergulir, usia Raka beranjak dewasa. Ia menjadi pemuda yang rajin dan pekerja keras. Meski hatinya penuh goresan, ia tidak pernah membenci dunia. Sebaliknya, ia menyalurkan luka itu menjadi semangat untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa seorang ayah. Namun, luka lama tidak pernah benar-benar sembuh. Sesekali, Raka masih teringat hari ketika ayahnya meninggalkannya di teras rumah nenek dengan alasan hanya sebentar. Ingatan itu menempel seperti duri, menusuk setiap kali ia mengingat wajah ayahnya. Sementara itu, kabar tentang sang ayah sesekali terdengar samar. Orang-orang bercerita bahwa ia hidup bahagia bersama istri barunya. Ada yang bilang ia memiliki harta melimpah. Ada pula yang menyebutkan ia pindah kota, meninggalkan semua kenangan lama. Raka mendengar itu semua dengan senyum pahit. Namun, kehidupan selalu menyimpan kejutan. Di saat semua terlihat tenang, bayangan masa lalu kembali mengetuk pintu. Sebuah kabar tak terduga datang, yang akan mengubah jalan hidup Raka selamanya. Hari itu langit mendung, udara terasa berat seperti membawa kabar yang tak diinginkan. Raka yang kini sudah menjadi seorang pria dewasa, pulang dari tempat kerjanya dengan tubuh letih. Ia membuka pintu rumah nenek yang kini sudah renta, rambutnya memutih, tubuhnya semakin rapuh, namun senyum tulusnya tidak pernah hilang. Saat mereka hendak makan malam sederhana, terdengar suara ketukan pintu. Raka membuka perlahan, dan di sanalah berdiri seorang lelaki dengan wajah kusut, tubuh kurus, dan tongkat di tangannya. Raka terdiam. Dadanya bergetar hebat, seperti dihantam badai yang tiba-tiba. Lelaki itu adalah ayahnya. Tubuhnya tampak berbeda jauh dari bayangan masa kecil Raka. Tidak ada lagi gagah dan wibawa yang dulu ia kenal. Yang ada hanya tubuh cacat, langkah tertatih, dan tatapan penuh penyesalan. Raka. Suara itu bergetar, serak, hampir tak terdengar. Ini, ayahmu. Raka terdiam kaku. Semua kenangan masa kecil kembali menyeruak. Suara tangisnya saat ditinggalkan, tatapan kosong menunggu ayah yang tak pernah kembali, serta luka yang menahun,
kini hadir kembali dengan nyata di hadapannya. Nenek yang duduk di ruang tamu ikut terkejut. Air matanya menetes perlahan. Ia tidak menyangka lelaki yang dulu menitipkan cucunya lalu kabur bersama wanita lain, kini kembali dalam keadaan hina, meminta tempat untuk pulang. Ayahmu ingin tinggal di sini, Raka. Ia tidak punya siapa-siapa lagi, ucap nenek dengan suara bergetar, mencoba menenangkan suasana yang penuh tegang. Namun hati Raka bergejolak. Ada amarah, ada dendam, ada luka, tapi juga ada iba. Ia menatap wajah ayahnya lama sekali, seakan ingin memastikan bahwa yang berdiri di depannya benar-benar lelaki yang telah meninggalkannya puluhan tahun lalu. Seketika suasana berubah mencekam. Angin malam menyusup lewat jendela yang terbuka, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Dalam diam itu, Raka hanya bisa berdiri, membiarkan hatinya berperang antara benci dan kasih yang tak pernah sempat ia rasakan. Namun, apa yang akan ia lakukan? Menerima ayah yang dulu tega membuangnya? Atau menutup pintu untuk selamanya? Malam itu terasa panjang, seakan waktu enggan bergerak. Raka duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Di depannya, ayahnya terbaring di tikar lusuh yang nenek siapkan. Nafas ayahnya berat, langkahnya sudah rapuh, tubuhnya bergetar setiap kali mencoba bergerak. Raka menutup mata, dan semua kenangan lama menyerbu tanpa ampun. Ia kembali melihat dirinya kecil, berdiri di teras rumah nenek, menunggu dengan mata penuh harap. Kata-kata ayahnya kala itu menggema di telinganya. Hanya sebentar, nak. Ayah ada urusan. Tapi nyatanya, sebentar itu berubah menjadi 20 tahun penantian yang penuh luka. Kenapa kau kembali sekarang? Batin Raka berteriak. Di saat aku sudah berdiri sendiri, di saat luka ini sudah kubungkus rapat, kau datang membawa penyesalan. Nenek mendekat, meletakkan tangan di bahu Raka. Nak, jangan biarkan kebencian menguasai hati. Bagaimanapun juga, dia adalah darahmu. Suaranya lembut, namun bergetar menahan tangis. Raka menoleh, menatap wajah nenek yang penuh keriput, saksi bisu dari semua penderitaan yang ia lalui. Hatinya semakin berkecamuk. Tiba-tiba, ayahnya terbangun. Suara serak itu memecah keheningan. Raka, ayah salah. Ayah meninggalkanmu demi nafsu. Istrimu yang dulu meninggal, dan ayah tak mampu menghadapinya. Ayah lari, ayah pengecut. Sekarang, istri baruku pun meninggalkan ayah dalam keadaan begini. Ayah tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin meluapkan semua sakit yang ia pendam selama ini. Namun lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia ingin mengusir ayahnya, membiarkannya merasakan sepi yang dulu pernah ia alami. Namun di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang mengingatkan tentang arti keluarga, tentang doa nenek, tentang ajaran yang selalu ia dengar sejak kecil. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia hanya duduk di kursi, menatap ayahnya yang terlelap dengan tubuh lemah. Hatinya terus berdebat, antara dendam yang membara dan kasih yang tersisa. Fajar mulai merekah, cahaya lembut menembus celah jendela kayu yang sudah usang. Raka masih duduk di kursi, matanya merah karena semalaman tak terpejam. Di tikar yang dingin, ayahnya menggeliat, batuk-batuk kecil terdengar lirih, seakan tubuh itu tak lagi kuat menahan beban usia dan sakit. Suara batuk itu membangkitkan ingatan yang selama ini ia simpan rapat. Raka kembali melihat dirinya kecil, menatap jalan dengan penuh harap, menunggu ayah yang tak kunjung kembali. Ia teringat bagaimana setiap malam ia menangis di pangkuan nenek, bertanya, kenapa ayah tidak jemput aku? Kenapa ayah tidak pulang? Kini, pertanyaan itu seakan menemukan jawabannya, namun dengan cara yang paling menyakitkan. Ayahnya benar-benar tidak pernah ingin kembali. Ia hanya kembali karena hidupnya hancur, karena tidak ada tempat lagi untuk pulang. Kenapa harus sekarang? Bisik Raka dalam hati, kepalanya menunduk, tangan mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayahnya perlahan membuka mata. Tatapan itu penuh lemah, namun ada rasa sesal yang jelas terlihat. Raka, ayah tahu, luka yang ayah tinggalkan tidak akan pernah bisa sembuh. Ayah salah, ayah terlalu mencintai diri sendiri. Ayah pikir,
kebahagiaan bisa dicari dengan meninggalkan masa lalu. Ternyata, itu kesalahan terbesar. Raka menoleh cepat, tatapannya tajam. Kesalahan? Kau sebut itu hanya kesalahan? Kau tinggalkan aku puluhan tahun, kau biarkan aku tumbuh tanpa kasih seorang ayah, kau sebut itu hanya kesalahan? Suaranya bergetar, pecah oleh amarah yang ia tahan terlalu lama. Nenek meneteskan air mata. Ia tahu kata-kata Raka adalah kebenaran yang tak bisa dibantah. Rumah itu dipenuhi ketegangan, udara seperti berhenti bergerak. Ayahnya menunduk, terisak pelan. Ayah tidak minta banyak, ayah hanya minta kesempatan terakhir. Biarkan ayah menebus dosa ayah dengan cara apapun yang kau mau. Jangan biarkan ayah mati tanpa memeluk anak yang pernah ayah khianati. Raka tercekat. Hatinya seperti disayat kembali. Kata-kata itu membuat luka lama terbuka, berdarah, dan mengalirkan semua rasa sakit yang selama ini ia tahan. Namun, apakah benar ayahnya layak diberi kesempatan? Ataukah pintu maaf sudah tertutup selamanya? Malam turun kembali, membawa dingin yang menggigit. Raka berdiri di depan jendela, memandang langit yang kelam tanpa bintang. Pikirannya kacau, hatinya berperang hebat. Kata-kata ayahnya siang tadi terus terngiang, meminta kesempatan terakhir. Nenek duduk di kursi goyang, tasbihnya berpindah pelan di antara jemarinya yang keriput. Sesekali ia menatap Raka, lalu menghela nafas panjang. Nak, hidup ini selalu memberi pilihan yang sulit. Dendam atau maaf. Tapi ingatlah, maaf bukan berarti melupakan luka. Maaf adalah jalan agar hati tidak hancur oleh kebencian. Raka menoleh, matanya berair. Nek, bagaimana aku bisa memaafkan? Dia meninggalkan aku, membuangku seakan aku tidak berarti. Semua masa kecilku dirampas. Aku tumbuh dengan rasa iri pada teman-teman yang punya ayah. Luka itu terlalu dalam. Nenek menatap cucunya dengan penuh kasih. Aku tahu, Nak. Aku melihat semua itu. Aku menyaksikan air matamu setiap malam. Tapi kau juga harus tahu, Allah menguji bukan untuk menghancurkan, melainkan agar kau bisa melihat cahaya dari sisi gelap kehidupan. Di tikar lusuh, ayah Raka berbaring, tubuhnya menggigil meski sudah diselimuti. Ia mendengar percakapan itu, dan tanpa sadar air matanya jatuh. Raka, jika kau benci, bencilah. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Aku tidak layak jadi ayahmu. Aku hanya lelaki pengecut yang akhirnya menuai apa yang aku tanam. Suasana menjadi hening. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Raka menatap ayahnya lama sekali, dadanya sesak. Dalam dirinya, dua suara terus beradu. Satu berkata, tolak dia, biarkan dia menanggung akibatnya. Suara lain berbisik, dia tetap ayahmu, jangan biarkan kebencian membunuh hatimu. Malam itu, Raka tahu, ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Keputusan yang akan menentukan apakah luka itu akan terus bernanah, atau perlahan mulai sembuh. Namun, keputusan itu bukan sesuatu yang mudah diucapkan. Ia harus menimbang dengan hati yang retak, dengan masa lalu yang pahit, dan dengan masa depan yang masih belum jelas. Pagi datang dengan kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah. Raka keluar sebentar, berdiri di bawah langit yang pucat. Nafasnya berat, dadanya penuh beban. Ia tahu, hari ini ia harus menentukan jalan hidupnya bersama ayah yang kembali dalam keadaan rapuh. Ketika ia masuk kembali ke rumah, ia mendapati ayahnya sedang berusaha duduk dengan susah payah. Tangan kurus itu gemetar, wajahnya pucat, namun matanya menatap penuh harap. Raka, jangan salah paham. Aku tak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin menghabiskan sisa umurku dengan melihat wajahmu. Itu saja. Raka terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Perasaan benci masih ada, namun ada juga rasa iba yang menekan dadanya. Nenek mendekat, meletakkan mangkuk bubur di meja. Nak, hidup ini bukan tentang seberapa besar luka yang kita dapat, tapi seberapa besar kita bisa berdiri setelah itu. Jangan biarkan masa lalumu merusak masa depanmu. Kata-kata itu menggema di telinga Raka. Ia memandang neneknya, wanita yang dengan sabar membesarkannya sendirian. Jika bukan karena nenek,
mungkin ia sudah tumbang oleh derita sejak lama. Ayahnya mencoba meraih tangan Raka, meski tangannya lemah. Raka, biarkan aku menebus. Biarkan aku di sini, meski hanya sebagai beban. Jangan usir aku, Nak. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan biarkan aku kehilanganmu juga. Air mata menetes di pipi Raka. Pertarungan batin itu semakin menyiksa. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Tapi di dalam hatinya, ada suara lembut yang terus berbisik, maafkanlah, meski sulit. Jangan biarkan kebencian membuatmu sama hancurnya. Hari-hari berikutnya pun berjalan berat. Raka membantu ayahnya sekadar berjalan, menyiapkan makanan, bahkan membersihkan tubuhnya. Setiap sentuhan membuat luka lama kembali terbuka, namun di balik itu ada perasaan baru yang tumbuh perlahan. Ia menyadari, jalan menuju keikhlasan bukanlah jalan yang mudah. Ia penuh duri, penuh air mata, penuh pertarungan batin. Tapi hanya dengan melewatinya, ia bisa menemukan arti kedamaian. Waktu berjalan pelan, seperti menunggu sesuatu yang pasti datang. Hari-hari Raka kini dipenuhi dengan merawat ayahnya yang sakit-sakitan. Setiap pagi ia menyiapkan bubur lembut, membantu ayahnya bangun, dan membersihkan tubuh rapuh itu. Meski hatinya masih sering berontak, tangannya tidak pernah berhenti melayani. Ayahnya semakin sering terdiam. Matanya kosong menatap jauh, seakan menelusuri kembali jalan panjang yang penuh kesalahan. Kadang ia berbisik lirih, menyebut nama istri pertama yang dulu ditinggalkannya, lalu menangis sesegukan, menyesali kebodohannya. Raka. Suaranya parau suatu sore, ketika cahaya matahari masuk lewat jendela. Andai waktu bisa kuputar, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku buta oleh nafsu, aku salah memilih jalan. Semua kebahagiaan yang dulu kucari, ternyata hampa. Dan kini, yang tersisa hanya penyesalan. Raka duduk di sampingnya, terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya. Ia melihat ayahnya yang dulu ia benci, kini tak lebih dari seorang lelaki renta yang hancur oleh keputusan salahnya sendiri. Maafkan aku, Nak. Suara ayahnya bergetar, tubuhnya mengejang karena rasa sakit yang menyerang. Jika kau tidak bisa memaafkan, aku rela. Tapi, jangan biarkan kebencian meracuni hidupmu. Aku ingin melihatmu bahagia, meski aku tidak pantas. Air mata Raka jatuh. Ia menunduk, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Dalam hati ia sadar, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah cara agar dirinya tidak hancur oleh luka masa lalu. Ayah. Suaranya pecah. Aku tidak bisa menghapus luka itu. Tapi aku juga tidak mau membiarkan luka ini menghancurkan hidupku. Jika ini penebusanmu, biarlah aku menemanimu sampai akhir. Ayahnya tersenyum lemah, air matanya menetes. Senyum yang berbeda, senyum seorang ayah yang akhirnya menemukan arti sebenarnya dari cinta yang pernah ia buang. Beberapa minggu kemudian, tubuh renta itu akhirnya menyerah. Ayah Raka pergi untuk selamanya, dengan senyum tenang di wajahnya, seakan beban yang ia pikul sudah dilepaskan. Raka berdiri di samping pusara, menatap tanah merah yang masih basah. Hatinya perih, namun ada juga kelegaan. Ia tahu, meski luka itu tak pernah benar-benar sembuh, ia telah memilih jalan yang benar. Di sampingnya, nenek menggenggam tangannya erat. Nak, kau sudah melalui jalan yang paling berat. Kau sudah membuktikan bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Kau sudah membuktikan bahwa hatimu lebih besar dari dendam. Angin sore berhembus, membawa daun-daun kering beterbangan. Di balik semua kepedihan, Raka menemukan satu hal, bahwa penebusan selalu mungkin, meski datang di ujung usia. Setiap luka yang ditinggalkan orang terdekat akan selalu menyakitkan, namun Allah mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan yang lebih indah daripada membalas dendam. Seberat apapun kesalahan seseorang, pintu taubat selalu terbuka, begitu pula pintu maaf dalam hati seorang anak yang ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang.
Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa penyesalan pasti datang, tapi kesempatan untuk berbuat baik tak selalu hadir dua kali. Maka jangan pernah sia-siakan orang-orang yang kita cintai selagi mereka masih ada. Cerita ini hanyalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini.